Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestar Web TV ya. Hari ini saya kembali mau nerbangin E-Flite Nazgul ya, Evoque F7 ya. Kita mau tes RTH dan nyoba flight time baterai, tapi nggak sampai habis banget ya karena waktunya nggak cukup. Dan ini juga tinggal 7,3 volt ya, khawatir lowbat ya. Takutnya rusak baterainya kalau terlalu lowbat dipaksain. Dan baterai ini juga sama ya, lowbat tinggal berapa nih? Nah, ini masih cukup ya. Yang saya khawatir yang remote ya. Oke. Mungkin maksimal 20 menitan ya. Dan kita lihat dalam waktu 20 menit itu baterainya berapa volt ya habisnya ya. Oke, baterai kita pasang ya. Kita nanti coba RTH dulu ya, berfungsi nggak RTH-nya. Di sini saya setnya file save ya. Kenapa saya set file save? Supaya bisa mensimulasikan saat sinyalnya putus ya. Jadi nanti tulisannya bukan RTH tapi file save ya. Baterai kita colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita taruh di tempat yang rata ya. Oke, ini nyala ya, bawahnya nyala. Kita pakai ininya Google kita pakai, tadi sudah kita nyalakan. Ini ngadep ke tiang ya. Ngadep ke sana aja. Satelit sudah 5 ya. Sekarang ini udah jam 7:09 ya. Jam 17. Untuk altitude kemarin ngaco ya di penerbangan pertama. Penerbangan pertama dan penerbangan kedua sama-sama ngaco ya altitude-nya. Jadi barometernya agak masalah. Jadi persentase antara barometer dan GPS ya, ini saya bagi 40-60. Jadi 60% ke GPS, 40% ke barometer. Jadi mana yang lebih valid itu yang akan diikuti ya. Tapi lebih percaya ke GPS. 60% kepercayaan masuk ke GPS ya. Oke, GPS sudah 15 ya. Kita set ke air mode ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk langsung kita terbang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Power remote-nya 10 mW ya. Di bawah ya, dekat throttle. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang satelit 16 ya. Kita coba muter-muter dulu ya. D-nya saya kurangin lagi, malah agak goyang ya. Biar motornya lebih adem tadinya sih dikurangin. Mayam, antena itunya kepasang nggak ya Papa? Tadi lupa lihat. Yang 2 di belakang kepasang ya? Oke, kita coba terbang agak jauh ya ke arah sana ya. Oke, kita tes RTH di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya reckless ya. Naik 10 meter, kemudian akan berbalik ya. Berbalik. Arahnya bener nggak? Ais, terlalu rendah ya, turun dia.
naiknya kurang kali ya. Ini ketinggian berapa, 60 meter ya. Coba lagi. Air close ya. Ini ya udah stabil ya, nggak manggut-manggut ya. Kecepatannya di 40 km per jam ya. Oke. Sekarang kita mode normal lagi, manual ya. Kita ke arah sana ya. 1 kilo aja ini baru 100 meter, jarak 100 meter. Remote 25 mW ya. Kecepatan 70 km per jam ya. Jarak udah di 400 meter ya. Ketinggiannya terlalu tinggi ya. Turunin. Jarak 700 meter. Saya kalau di sini banyak interferensi ya, banyak interferensi baik dari 2.4 maupun yang 900-nya. Oke, jarak sudah 1 kilo ya. Aman ya. Remote di 250 mW ya. Karena sini area industri ya. Guys, ketinggiannya tinggi banget. Anginnya gede. Kalau mau long range enaknya di pesawahan ya. Kalau di area kayak gini rawan interferensi. Ini mAh per kilometernya juga tinggi ya, di 400-an. Bagusnya sih di kisaran 200 ya. Kisaran 200 ke bawah. Kita coba flight time ya. Ini jarak tembus sudah 3,7 kilo ya, mondar-mandir muter-muter ya. Baterai di 3,6 volt ya. Ini kalau ke arah sana 200 mAh ya per kilometer ya, kecepatan 80 km per jam. Tapi begitu balik arah itu mAh per kilometernya nambah gede banget. Naik, artinya ini ngelawan angin ya. Dan baterainya lebih ngedrop. Ini jarak tembus sudah 4 km ya, 5 kilo ya. Sudah 5 km. Nggak kelihatan itu ya, ranting bambu nggak kelihatan ya. Jarak tembus sudah 5,7 kilo ya, 5,75 km.
jam di 6 menitan. Ini kalau ngebut kayak gini sih cepet ya, paling 15 menitan ini ya. Jadi kalau santai ya, ini bisa awet. Kemarin pakai apa, Krakatau juga bisa awet ya. Yang Krakataunya sudah dibongkar-bongkar lagi. Ini ada jalan sini ya, tapi saya nggak berani lewat bawah pohon ya, nyisirin jalan itu. Takut lo sinyal nanti RTH naik ya, kena pohon. Sudah 8 menit ya, 8 menit kan. Jarak tempuh 7 kilo ya. Jarak sudah 7,5 kilo ya, 7,5 kilometer. Flight time sudah 9 menit 45 detik. Ada danau sini ya, ada danau. Jarak sudah 8,5 kilo ya, 8,5 kilo. Jarak tempuh sudah 9 kilo ya. Kita coba terbang rendah lagi. Ya, pemandangan Tangerang ya. Sunset ini jam setengah 6 ya, setengah 6 kurang. Setengah 6 waktu Indonesia bagian barat.
baterai berapa nih? Hah? Apa Maya? Ada Umay ini udah ditelepon. Oh. Waktu tembus sudah 13 menit ya, 14 menitan ya. Baterai di 3,4. Sudah 15 menit ya, timer one lap sekarang ya. Tuh saya lowbat karena ini settingannya settingan lipo ya, lithium polimer ya, di 3,5. Jadi 3,4 itu udah nggak ada arsirannya ya, 0%. Padahal kalau untuk lithium ion itu 3,4 masih banyak ya, masih bisa lama ya. Jarak tembus sudah 11 kilo ya, 11 km. Jadi kalau bolak-balik 5 kilo masih aman ya. Cuman kalau minta long range 5 kilo itu saya butuh beberapa hari lagi ya, nggak bisa dalam waktu dekat karena yang pertama ini area perumahan ya, kita harus bertahap terbangnya, nggak bisa langsung 5 kilo, bisa 2 kilo dulu, lihat ini ya kondisi baterainya, anginnya dan lain-lainnya. Habis 2 kilo baru ke 3 atau 4 kilo ya, habis itu 5 atau 6 kilo ya. Jadi bertahap sedikit-sedikit ya, long range jangan langsung jauh, itu nekat ya namanya ya. Baterai 3,32 volt ya. Ini 12 kilo ya, jarak tempuh 12 kilo.
PP 6 kilo ya berarti ya. Kalau 12 kilo ya jangan pakai 6 kilo ya, 5 kilo gitu. Jadi harus ada spare. Kenapa ada spare? Karena spare ini buat kalau ngelawan angin gitu ya. Jarak tempuh sudah 12,5 kilo ya, 12,5 kilometer. Oh ya, tadi ada yang tanya di WA ya dari Malaysia. Beliau tanya, kenapa beliau terbang baru 500 meter Google-nya sudah bermasalah ya, udah merah. Nah, jadi Google 5.8 GHz mau analog mau digital ya, itu nggak boleh terhalang tembok ya, nggak boleh terhalang tembok karena sinyal ini nggak bisa menembus tembok, sama sekali tidak bisa menembus tembok ya. Tapi dia bisa mantul dan bisa masuk ke celah-celah kecil ya. Jadi kalau misalkan di rumah bisa masuk ke belakang dan lain-lain. Di perumahan itu kan depannya ada rumah ya, jadi bisa mantul-mantul. Tapi kalau misalkan di kondisi kayak gini pesawat kita arahnya ke belakang, itu beda ya. Apalagi ke belakangnya terhalang rumah gitu, ke arah belakang dan terhalang rumah, terhalang banyak rumah, terbangnya rendah atau terhalang banyak pohon, ya akan masalah ya, pasti akan masalah. Jadi jangan terhalang rumah atau pohon ya. Kalau misalkan bisa ada kemungkinan untuk mantul ya lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan mantul ke Google ya sinyalnya ya, dari pantulan-pantulan itu ya, itu ya kemungkinan bakalan merah sinyalnya dan bisa putus ya sinyal ke Google ya. ILRS juga sama ya 2.4, tapi 2.4 dibanding 5,8 itu jauh lebih kuat 2.4. Jadi makin kecil frekuensi ya, makin jauh ya jangkauannya dan makin kuat untuk menembus obstacle ya. Makanya kenapa 900 MHz itu lebih kuat ya dibanding dengan 2,4, dan 2,4 itu lebih kuat dibanding dengan 5,8 ya. Tapi semakin kecil frekuensi, bandwidthnya juga semakin kecil ya. Jadi kecepatan sinyalnya itu akan berkurang ya. Semakin berkurang frekuensi, kecepatannya juga akan berkurang. Makanya kenapa untuk video ya, sinyal-sinyal video kebanyakan di 5,8, jarang yang di 2,4 ya. Kalaupun bisa ya 2,4 bisa ngebuat video, bisa ya, tapi kualitas videonya biasanya akan berkurang ya. Dia tidak bisa 60 Mbps 4K ya ke Google-nya gitu, bukan 4K, Full HD nggak bisa. Kemungkinan hanya bisa HD 720p ya, 30 fps atau 60 fps. Kalau Full HD 1080p kemungkinan bisa lancar kecil ya. Ya sudah 20 menit kita landing ya, tegangan di 3,1 ya. Ini kalau landing paling jadinya di 3,2 atau 3,3 ya. Jarak tempuh 14 kilo ya, 14 km. Ya landing, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Total armring 20 menit 54 detik ya, 21 menit ya. Maksimum speednya 96 km/jam. Ini semakin cepat speed semakin boros baterai ya. Kalau mau baterainya bagus ya, speednya jangan terlalu kencang. Yang dilihat itu yang mAh per kilometernya. Ini yang dipakai mAh-nya 4984 ya, sekitar 5000 mAh. Karena 8000 mAh ini dihitung dari 2,75 volt ya, 2,75 volt sampai dengan 4,2 volt. Dan ini sekarang ada di berapa nih, 3,35 volt, jadi masih ada spare sebenarnya, tapi kurang aman. Khawatir ada yang satu sel yang jomplang ya. Misalkan kita landing di 2,8 volt, ternyata ada yang di bawah 2,75 volt ya, baterainya jomplang dan rusak mati. Jadi amannya di 3,0 volt ya, paling rendah di 3,0 volt kalau bisa ya. Baterai aman, nggak panas ya, artinya arusnya cukup ya untuk baterai ini.
Kemudian motor juga aman, sama sekali nggak panas ya. Anget mungkin karena ya wajar lah, anget wajar. Angetnya ini sehangat frame-nya ya, jadi wajar. Ini frame ini hangat. Kalau panas artinya PID-nya kegedean, harus diturunin. Oke, dari saya sekian ya. Jika ada kritik, saran atau komentar, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Keren nggak tuh? Ih, udah mati ya. Ini kalau disolokin ya, nyala tuh, nyala. Keren kan? Oke. Pak udah. Aku mau cerita deh. Apa?